Shalom, selamat sore teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kehadirannya di gereja GPIB Peniel Palembang ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah menyempatkan hadir dan teman-teman sekalian. Harapan saya untuk kedepannya itu adalah ibadah mupel ini bisa menjadi ibadah rutin seperti sedia kala yang tidak hanya dilakukan selamanya 1 kali dalam 1 tahun. Karena ibadah ini merupakan salah satu ibadah yang bisa mempererat persaudaraan dan bisa menjadi ajang untuk teman-teman mencari jodoh, mencari teman, dan mencari relasi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku Tuan Rumah dan sekaligus Ketua Gerakan Pemuda GPIB Peniel Palembang. Saya harap teman-teman semua bisa enjoy dan menikmati ibadah kita pada sore hari ini. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat sore, shalom. Untuk teman-teman saya persilakan untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Mars Gerakan Pemuda. Dari dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Shalom rekan-rekan Gerakan Pemuda. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Adakah sukacita? Ada. Puji Tuhan. Marilah kita beri salam kepada orang yang di sekitar kita dengan hati yang penuh sukacita sambil kita bernyanyi. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Havenu shalom aleichem, Havenu shalom aleichem, Havenu shalom aleichem, Havenu shalom, shalom, shalom aleichem. Rekan-rekan Gerakan Pemuda, marilah kita memuji Tuhan, meninggikan namanya yang kudus dan mulia. Menyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kamu puji. Menyanyilah, menyanyilah.
yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sejenak kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus telah memberikan apa yang kita butuhkan, Tuhan Yesus telah memberikan apa yang kita perlukan, Tuhan Yesus telah memberkati pekerjaan kita, studi kita, maupun keluarga kita. Dan masih banyak hal yang lain yang bahkan kita tidak pikirkan, namun Tuhan sudah sediakan itu semua untuk kita. Mari kita bersaat teduh. Rekan-rekan gerakan pemuda, marilah berdiri. Kita menghadap Tuhan serta menyembah Allah pencipta dan pemelihara yang cintanya tak pernah putus bagi seluruh makhluk ciptaannya. Bila ku lihat bintang gemilapan dan bunyi gurui ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Lord my God, when I renounce some wonder, consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, the bow of time, the universe is made. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, ada ungkapan syukur, hormat, dan sembah kami yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Tidak ada henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih atas tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang baik ini dan berbahagia pada saat ini. Tuhan boleh mempertemukan kami, gerakan pemuda-Mu Sumsel untuk beribadah kepadamu. Kiranya Engkau terima dan kuduskan ibadah kami ini, sehingga menjadi layak dan menjadi persembahan yang harum dalam tata kekudusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemuda yang agung, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119 ayat 9 hingga ayat yang ke-16. Mazmur pasal 119 ayat 9 hingga ayat yang ke-16. Mari kita bermazmur. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan Segala hukum yang Kau ucapkan. atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira.
seperti atas segala harta, Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu. dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dan dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Dipersilakan duduk. Rekan-rekan gerakan pemuda yang dikasih oleh Tuhan, kita harus selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita, layaknya seindah siang hari yang disinari terang. Seperti itulah cara Tuhan Yesus mengasihi kita. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Teman-teman gerakan pemuda yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Kita merendahkan diri serta hati kita di hadapan Tuhan sambil memuji nama-Nya. Ajaib benar anugerah, membaharui hidupku. Ku hilang tak bercela, olehnya aku sembuh. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Mari kita dengarkan kesaksian pujian dari Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Immanuel.
Kita berdoa. Kami selaku pemuda-pemuda GPIB yang terkumpul di dalam Musyawarah Pelayanan Sumatera Selatan, biarlah kasih Tuhan menjaga kehidupan kami dalam merayakan hari ulang tahun Gerakan Pemuda saat ini, agar kiranya kasih karunia Tuhan melingkupi kehidupan kami. Sebentar lagi firman-Mu akan menyapa kami, menguatkan kami, kiranya kami renungkan sebagai orang-orang muda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan firman Tuhan ini agar dapat diserap oleh Gerakan Pemuda. Amin. Mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 saja. Mari kita buka 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12 saja. Jika sudah dapat, kita akan baca secara bersama-sama satu ayat ini. Ya, seluruh Gerakan Pemuda harus membacanya dengan baik, dengan tegas, dengan jelas. 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk semuanya. Oke. Apa kabar GP? Yang besar suaranya cuma dari sini. Yang itu kayaknya mereka haus. Sudah dikasih minum, Eki? Nah, kau ini. Apa kabar GP? Itu baru maksimal. Oke, baik. Saya yakin hanya Immanuel Gerakan Pemudanya yang sudah lihat Pak Pendeta, betul? Iya, karena baru hari Minggu kemarin Pak Pendeta show di sana. Hari ini show-nya langsung di sini. Jadi semuanya, ya. Pak Pendeta ini tadi terlambat karena biasa main-main di hutan, sekarang masuk di kota. Ya. Dari pedalaman Kalimantan sekarang pindah ke Bangka, pindah ke yang banyak lampu merahnya. Padahal berangkat sudah 4:40 tadi. Ya. 4:10, tapi tetap juga terlambat oleh karena banyak sekali ban motor dan ban mobil yang di jalan tadi. Jadi mohon maaf ya. Yang kedua, nama saya Yohanes Posman Zai. Yohanes Posman Zai. Ya. Saya baru mutasi di Pelaju. Ada anak buahku di sini. Itu ada Riko itu. Sendiri Riko? Oh, ada dua. Mana satu lagi? Oh iya. Ya, itu dari Pelaju ya. Kami memang sedikit kecil tapi kami imut-imut kayak Riko imutnya. Ya. Nah, singkatnya panggil saya Pendeta Jo. Dari Yohanes jadi Jo, Pendeta Jo. Ya, mau panggil Bang pun nggak apa-apa. Ya, tapi jangan Bang Jo, harus Bang Pen Jo. Ya, terserahlah, pokoknya harus ada pennya. Ya, harus ada pendetanya. Ya, itu ada statusnya di situ ya. Nah, saudara-saudara, Pak Pendeta punya istri 1, anak saya 2, program pemerintah. Ya, nah, jadi 2. Jadi bersyukur kita boleh bertemu kembali, bertemu kali ini, bukan kembalinya sama Immanuel, saya ketemu waktu itu ya. Saya pikir orang nyanyi tadi pakai kolintang, kenapa nggak dibawa kolintangnya? Kan biar gempar gitu ya. Oke, absen dulu dari Immanuel, mana suaranya?
Kalau saya panggil Immanuel jangan ikut-ikutan yang lain. Ya, nanti huhunya semua ya. Immanuel. Itu. Penil. Ini karaknya kurang minyak ikan ini mereka. Ya. Pelaju mana? Mantap. Bangun Jaya ada? Enggak ada. Oke, jauh ya. Bumi Arjo. Sangkakala Bumi Arjo. Enggak ada. Oke, Karangendah. Oh, ini Karangendah. Oke, iya. Saudara-saudara, kalau sudah perkenalan maka kita masuk dalam firman Tuhan pada saat ini. 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, kita langsung aja. Yuk, tunjukin slide-nya khotbahnya Pak Pendeta. Yuk, kita langsung saja ke to the point-nya saja. Kita langsung kena saja. Oke? Perhatikan minggu depan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau semua masih muda? Masih. Rentan usia berapa di sini? 18 sampai 60? Oh, bukan. 35? Mana yang 35? Itu biar masuk PKB aja nanti tuh. Mana? Oh, belum ya. Oke. Perhatikan ayat ini. Ayat yang sungguh-sungguh menguatkan orang muda. Karena Pak Pendeta termasuk orang muda, apalagi di kalangan Mupel Sumsel. Pendeta yang mungkin paling muda ya. Siapa lagi yang lebih muda dari saya? Tidak ada. Ya. Pendeta Adrian di Karangendah itu satu angkatan Pak Pendeta. Ya sama berarti mudanya. Lain yang ada yang lebih muda dari kami. Kayaknya. Iya, betul. Kita sama-sama muda dan punya status muda. Sekarang pertanyaan ini coba lihat ke situ. Masa kini apa penyebab orang di sekitar atau mereka yang lebih tua, ya kan? Biasanya orang tua kita anggap apa? Banyak makan asam masaku. Ya. Lebih tua usianya dapat berhasil merendahkan atau menganggap rendah orang yang usia lebih muda. Ya. Apa penyebabnya? Dari penil, apa penyebabnya? Apa ketua? Kira-kira kalau ada opung-opung sama opa-oma terus bilang, saya kini nggak ada beres-beresnya. Gitu. Kira-kira kenapa? Pengalamannya masih? Oke. Dari Karangendah dulu, jawab nih pertanyaan Pak Pendeta. Kira-kira apa yang buat orang tua jadi merendahkan kita dari Karangendah? Apa? Apa nak? Satu orang harus jawab. Ada kan misalnya itu mbah-mbah atau nenek-nenek kan, terus dilihatnya, ini kayak apa nih orang muda ini? Kira-kira kenapa orang tua, orang yang lebih tua, orang yang lebih pengalaman dari kita berhasil merendahkan kita? Iya kan? Itu pergumulannya. Ini kita ini sering menjadi bulan-bulanan mungkin dari orang tua. Tapi sebenarnya kita sendiri yang membuat itu. Ya enggak? Kira-kira pemuda dari Karangendah, kira-kira apa nak? Apa yang menyebabkan orang-orang yang lebih tua itu merendahkan kita? Kenapa? Mana Karangendah? Coba angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wih banyak ya, tersebar di pulau-pulau kata PKP. Apa nak? Siapa namanya? Satria. 150. Iya. Kenapa nak? Kenapa sampai ada orang tua yang bisa merendahkan Satria? Karena bukan saya 150 begitu. Nah, apa nak kira-kira? Kira-kira apa? Pola pikir. Dari pola pikir yang terbatas barangkali, begitu ya. Immanuel. Apa kira-kira? Ya, ini Immanuel punya gereja yang baik, punya administrasi yang oke. Ya, orang-orang di dalamnya juga berkualitas. Sehingga dia harus punya pemuda yang berintegritas. Pernah disepelekan? Pernah? Satu orang pemuda, saya mau dengar suaranya yang cewek aja lah. Tadi cowok udah, cowok sekarang cewek. Yang di Immanuel, GPIB Immanuel Palembang. Orang muda, pernah nggak disepelekan? Pernah? Karena apa nak kira-kira? Mana Immanuel? Angkat tangan dulu. Aku pilih aja. Mana Immanuel?
Oh, oke. Non, apa non? Ya. Gak tahu apa-apa. Gak tahu apa-apa. Gitu ya. Terus siapa lagi? Udah semua tadi ya? Udah saya tanya ya? Emmanuel sudah. Oh, pelaju belum? Jangan bikin malu jawabannya ya. Nah, coba. Ya. Kenapa nak? Sampai orang tua sepelekan kita kira-kira? Karena masih muda. Itu alasannya. Ada yang bilang masih muda, ada yang bilang belum banyak pengalaman dan sebagainya ya. Coba jawab secara jujur. Dari sini sampai sini. Pernah orang tua sepelekan kita? Pernah? Pernah? Kesel nggak? Oh, enakmu bilang kesel. Nanti kita evaluasi. Yang salah siapa? Orang tua tersebut atau kita? Lanjut slide yang selanjutnya. Oke. Dikatakan firman Tuhan, jadilah teladan, ya, jadilah teladan, ya. Ayatnya, oke. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu. Sekarang kita mulai jadi teladan, nih biar orang-orang gak sepelekan kita. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu. Kita mulai dari perkataan saudara. Perkataan saudara sudah menunjukkan saudara harus dihargai atau disepelekan. Iya kan? Dari perkataan dulu. Menurut Timotius. Karena Timotius pun orang muda. Dua orang muda dalam pelayanannya pada perjanjian baru. Titus dan Timotius. Kalau dalam perjanjian lama banyak. Yesaya, Yeremia, Obadja dan sebagainya itu umur muda semua itu mereka. Sekarang kita lihat bagaimana ini jadi sesuatu yang teladan. Apa dan di mana letak ketika perkataan menjadi berkat dan menjadi musibah bagi orang lain? Kapok kau. Itu kira-kira kata positif atau negatif? Iya kan? Kita sebagai orang muda seringkali bilang ini. Iya kan? Perkataan. Ditegur nanti orang tua, Eki jangan gini. Apa sih Wama ini? Mungkin gak ngomong. Mungkin Eki nggak ngomong, tapi matanya menunjukkan mata beekor. Tahu mata beekor? Coba bikin mata beekor gini. Itu mata beekor tuh, ekor banyak kali. Perkataan kita apakah sudah jadi berkat? Apakah perkataan kita sudah jadi berkat atau jadi musibah bagi orang lain? Mana lebih tajam? Silet atau kata-kata kita? Mosok. Silet atau kata-kata kita? Misalnya, ambil telepon, lewat handphone, kita bisa bunuh orang. Percaya? Ya kan? Sekarang kan anak-anak muda yang baperan kan gitu. Sayang, kita putus. Besok pagi dia udah, kita putus katanya. Ya, nembak langsung aja dia. Tapi putus dia WA. Ya, sayang, kita putus katanya gitu. Bagaimana perkataan begitu? Kata-kata support. Kata-kata menghargai. Ada anak-anak PA yang nyanyi. Pernah gak anak pemuda bilang sama anak PA, bagus nyanyinya dek, padahal jelek? Pernah gak? Iya kan? Kata-kata itu membuat sesuatu itu terbangun dan positif, saudara-saudara. Kita akan merasa terhargai ketika ada apresiasi sekecil apapun. Ada anak teruna nyanyi di gereja, Pak Pendeta masih di bangka. Lagu apa dia itu? Aku Tuhan semesta. Kalau gue seharusnya aku Tuhan semesta, ya kan? Ini lagunya kiri kanan. Ulang. Deng. Ulang. Deng. Lagi. Gendangnya mana? Duk. Ulang lagi. 5 kali ulang. Semuanya kiri. Makan kerupuk semuanya. Jatuh di mall. Pulang ibadah Pak Pendeta langsung bilang, mantap lagunya. Berapa hari latihan? 4 hari Pak Pendeta. Dari siang ke malam. Ini kayak Ninja Hattori ya. Ya, dia latihan gitu. Aku Tuhan semesta. Bagus, tapi begini. Kalau Ibu Pendeta mengajarkan, diperhatikan lebih bagus supaya show-nya lebih baik, lebih oke, lebih mantap. Itu kata-kata solusi dan kata-kata positif. Mulai dari kata-kata kita dulu menghargai orang yang lebih tua. Seharusnya kalau ada orang tua di depan kita, harusnya kita mau bilang apa pertama kali? Halo opa, oma, ya kan? Mau kalian ditegur duluan?
Hebat betul. Kan gitu kan? Iya kan? Mana yang duluan tegur? Orang muda atau orang tua seharusnya? Orang muda. Kalau ada orang tua di sini, bagaimana cara berjalan kita? Ini orang tua. Kalau saudara dihargai dengan hal itu, menghargai orang, maka saudara akan dihargai juga. Di Pulau Jawa itu, di Jawa, Pak Pendeta kuliah di Jawa Tengah. Ya, nenek-nenek nanti jalan kaki dia begini, ada Pak Pendeta duduk di situ masih mahasiswa, dia ngomongnya begini. Dia menundukkan punggungnya, itu bentuk menghargai orang, betul enggak? Iya. Jadi mulai dari perkataan kita dulu harus jadi berkat. Harus orang bertumbuh karena kata-kata kita. Support kita harus bagus sama orang lain. Jangan sampai nanti itu dari GPIB Immanuel itu nggak bagus kata-katanya Pak Pendeta. Dari Penil juga begitu Pak Pendeta. Aduh malu kita. Ya kan? Kita ini sama-sama orang muda. Di dalam skala pendeta, Pak Pendeta orang muda, ya. Di dalam skala besar di Mupel ini, saudara-saudara orang muda. Kita perhatikan hal ini, ya. Yang kedua, lanjutkan slide-nya. Oke, jadi teladan dalam tingkah. Coba jawab nih. Perilaku seperti apa yang membuat saudara menjadi tidak suka atau jijik atau menghindari perilaku orang tersebut? Apa? Pernah rasa nggak suka sama orang? Kira-kira kenapa? Karena dia bohong, karena sikapnya. Sekarang kalau saudara memperlakukan orang tersebut, kira-kira orang itu suka atau jijik? Yang bohong, gak suka bohong, terus berbohong sama orang, kira-kira orang itu suka gak sama Nona? Itu. Iya kan? Sudah jelas kan? Ini sudah jelas firman Tuhan bilang. Dalam tingkah lakumu kita gak suka gitu. Kita nggak oke sama dia. Tapi kenapa kita memperlakukan orang seperti itu? Orang muda loh nak, diperhatikan orang loh, ya, diperhatikan orang. Kalau pemuda itu barometernya di dalam gereja. Ingat itu ya, barometer. Tahu arti barometer? Ukurannya. Kalau barometernya rendah, berarti orang-orang turut menyepelekan masa muda kita, sehingga tidak ada semangat. Orang muda kalian ini dari sini ke sana ini kalau disepelekan sudah. Saya ada rasa cinta, itu sudah. Saya ada rasa sayang, itu sudah hancur, sudah pupus, nggak ada semangat lagi, mati, layu. Makanya hargai orang dengan perilakumu, tingkahmu. Ini firman Tuhan, ya. Kita nggak suka bohong, kita nggak suka sikapnya, kita nggak suka, tapi kita buat ke orang lain. Gimana dong? Bagaimana orang mau menghargai kita?
Bagaimana orang mau melihat masa muda kita, kemudaan kita untuk betul-betul dihargai? Nggak akan bisa, nak. Ya, selanjutnya, oke, jadilah teladan bagi orang percaya dalam kasihmu. Udah, baca dulu nih dalam hati. Habis itu kutanya, lebih senang lihat orang susah atau susah lihat orang senang? Kalau masih ada yang jawab memang keterlaluan. Lebih senang lihat orang susah atau susah lihat orang senang, nak? Yang mana? Itu. Ya, bagian tim Mugar bagaimana itu? Lebih senang lihat orang susah atau susah lihat orang senang? Bingung mau jawab, nanti ku jawab. Hah? Susah lihat? Hah? Ini kalau masih dijawab ini bertobat ini. Yang ujung sana, apa jawabannya? Hah? Apa Riko? Oh memang kau senang lihat? Oh untung kau ganti, kalau enggak awas kau. Ini jangan enaknya. Kalau ada orang yang berbahagia di sana, ikut di sana. Kalau ada orang yang sedih di sana, ikut di sana. Kalau ada temanmu sakit, tunjukkan kalau kamu itu bisa tunjukkan sesuatu yang disebut dengan perhatian, iya kan? Kalau misalnya kalian sakit, ada teman kalian ngunjungin, senang nggak kira-kira? Senang ya, apalagi yang jomblo-jomblo lagi lihat-lihat, ini cewek-cewek, gitu. Iya kan? Betul nggak? Ya, jomblowan, jomblowati gitu, ya. Aku sakit gitu ya, di grup si Eki bilang sakit, ini teman-teman ini sakit, ayo kita kunjungin. Oh tergerundurkan, oh nanti kita kunjungin. Itu ada yang senyum-senyum Eki, gini. Oh baik kan? Bisa sembuh mendadak dia, ya. Ya nanti datang dia pura-pura, aduh panas gitu ya, apalagi dipegang tangannya, oh sembuh. Yang dia suka datang, bayangin loh. Memang cinta itu bisa membuat orang lemah jadi kuat, orang kuat jadi lemah. Bahkan bisa buat orang mati jadi hidup, orang hidup jadi mati. Cinta, kasih, ya love, ya. Selama orang masih ada jiwanya, soulnya, darahnya, masih ada jantung mompa darah, dep, dia hidup, maka dia disebut dengan orang yang memiliki cinta dan kasih. Itu kita. Jadi jangan sampai senang lihat orang susah, orang susah dia, sian. Lalu susah lihat orang senang, aduh dia senang betul, maunya dia sial sajalah seperti saya. Itu sudah menghalangi apa yang menjadi kehidupan kita yang lebih baik. Selanjutnya, jadi teladan bagi orang percaya dalam kesetiaanmu. Ini yang penting. Apa kewajiban saudara sebagai anak? Semua anak kan? Semua anak. Apa kewajiban kita sebagai anak? Pertama, menghormati papa dan mama, orang tua kita. Ingat itu. Sudah ada yang pernah melawan orang tuanya? Sudah? Bagus. Jangan dikembangkan. Ya. Jangan dilakukan lagi. Yang kedua, menempuh pendidikan, pengetahuan, mengelola kehidupan ini, berperan aktif di dalam keluarga, kasih contoh yang baik. Karena saudara keluar dari rumah, saudara berkarya di luar sana, saudara sedang bawa muka bapak dan muka mama kita. Kalau kita jelek di luar, maka orang bilang, ini anak siapa ini? Hei, produk dari mana ini? Dalam negeri kah? Dalam apakah? Orang akan bilang begitu. Apa kewajiban saudara sebagai Kristiani? Saya tanya dulu tuan rumah, Eki, ini teman-temanmu ini ada berapa jumlah pemudanya Eki? Kalian ibadah Pelkat GP hari apa Eki? Hari apa Eki? Jam berapa? Berapa orang yang hadir? 25. Betul? Betul. Jauh dari penyakit. Ya, Immanuel. Ada berapa kalian pemudanya, nak? 100? Berapa? 40. Hari apa ibadah Pelkat Non?
Minggu ibadah pemuda jam 11 siang. Berarti habis ibadah waktu itu ibadah ini ya. Oke, berapa orang yang hadiran? Dari 40. 27. Banyak itu yang nggak datang. Ya. Banyak itu yang nggak datang. Karangendah ada berapa pemuda? Berapa? 20. Kalau ibadah pemuda hari apa? Sabtu jam 6. Berapa orang yang hadir? 12. Bertobat yang 8 orang. Ya, jelas tuh. Bagaimana kalian tidak disepelekan? Pelaju, berapa orang kalian? 10. Ibadah pemuda kita kapan? Sabtu. Berapa orang yang hadir, Riko? 5. Berarti yang 5 belum bertobat. Itu akan mempengaruhi orang, kita ini bisa jadi teladan enggak? Ibadah aja enggak ada. Pernah itu saya pas keluar di tempat, ada majelis nongol begini, pemuda cuma 1, 2. Ya. Tapi kalau acara camping semua hadir. Aku heran juga. Ya. Kalau acara keakraban api unggun dan kebakaran-kebakaran yang lain. Itu banyak pemuda. Kan begitu. Retreat, apalagi. Kenapa kita ke gereja nggak mau? Nah, ini masalah gitu ya. Ayo, kebutuhan kalian dalam program kalian sampaikan. Ya, para pelekat sampaikan. Bu Pendeta, kami mau semangat ibadah, Pak Bu Pendeta. Tolong kami berikan fasilitas ini, Bu Pendeta, Pak Pendeta, ngomong. Kalian itu punya suara. Ya? Nah, jadi ingat di sini kewajiban kalian. Selanjutnya, nih, jawab ini. Ini penting ini. Ya, ini betul-betul resapi. Inilah puncak dari kenikmatan hidup yang sebenarnya. Suka ayam bakar atau mie ayam bakso? Ayam bakar. Yang suka ayam bakar angkat tangan. Bagus, betul. Yang suka bakso siapa? Yang nggak suka dua-duanya siapa? Oh, nggak suka? Oke. Kalau suka ini, kenapa harus minum racun? Kenapa harus konsumsi sesuatu yang buruk? Kalau bisa pacaran sehat, kenapa harus MBA? Kalau bisa tanpa narkoba, kenapa harus pakai narkoba? Itu ada pemuda nyanyi dulu kan? Woi, bukan di sini. Ku telah mati dan tinggalkan. Dia nyanyi begitu. Saya pikir ini dia nyanyinya kenapa tiba-tiba berani? Anak muda. Baru dia lewat dari depan saya masih pakai toga. Bawa alkohol. Mental botol. Yang punya mental botol, kopimu kurang pahit, bos. Iya kan? Ngapain? Untuk apa? Pacaran sehat bisa pilih MBA. Sehatnya badan bisa pilih narkoba. Iya kan? Bisa penghasilannya bagus, pilih penghasilannya nggak ada. Males artinya. Ini apa? Pemuda bagaimana kita ini gitu kan? Ya, ini memori-memori di pikiran ini semuanya bergerak bagus, baru kita hanya enteng-enteng saja, enak-enak saja mikirnya. Nih, bisa kita makan enak, kenapa mau pilih makan bagus? Makan jelek. Bisa makan enak, kenapa pilih racun? Ya kan? Sudah nanti hamil, nggak ada pula bapaknya. Ya, perempuan-perempuan, aduh. Ya. Pak Pendeta di Kalimantan, tinggalkan Kalimantan, ya, ninggali anak teruna 4 orang hamil, 12 tahun bos. Maksudnya bukan aku ninggalin, bukan aku yang lakukan, bukan maksudnya. Aku waktu mutasi. Kalian jangan berpikir aku ini poligami, bukan. Saya tinggal tempat itu, 4 orang yang hamil. Udah begitu pindah pula. Iya kan? Laki-lakinya jelek pula, nggak punya kerjaan pula,
ini perempuan cakep, masih mau sama laki-laki begitu. Aduh, kalian ini perempuan-perempuan, cewek-cewek yang terkasih, kalau mata agak rabun, langsung periksakan mata. Laki-laki ya bagus-bagus supaya mata mereka nggak rusak. Di Bangka juga begitu. Pak Pendeta ini gimana ini Pak Pendeta? Aduh kasihan ya. Masih 15 tahun sudah pegang-pegang anak begini. Aduh kasihan. Sudah ndak ada bapaknya. Nggak jelas siapa yang menghamili. Makanya saya bilang sama anak-anak muda di sana, jauhi hal-hal yang buruk, jangan sampai terjadi. Kalau terjadi, saudara-saudara yang akan hancur berkeping-keping. Ingat itu. Jadi kalau suka makan ini, cari aja yang ini. Oke, lanjut. Ini yang terakhir. Ya, kebetulan Pak Pendeta sudah lelah berbicara, maka inilah yang terakhir. Jadi, apakah saudara ingin direndahkan atau ingin berkarya untuk menggapai kehidupan berharga? Itu pilihan saudara. Tapi yang pasti, ketika hidup bersaksi, bersekutu dan melayani tema hari ini, maka mulailah dari teladan. Nggak bisa saudara mau bersaksi kalau nggak bersekutu. Bagaimana? Malas gereja kok mau bersaksi. Mana bisa? Yesus itu adalah gembala yang agung, gembala yang baik. Dia nggak pernah dengar dari gereja, tahu dari mana? Nggak bisa saudara melayani di mimbar ini nanti. Ya, Eki sudah usia berapa? 21. Di Penil ini ada majelis orang pemuda? 2. Brother, tempat kita berapa? 1. Di Immanuel ada orang muda, pemuda, asli pemuda, tidak dimudah-mudahkan. Ada? Di Karangenda ada? Gak ada kayaknya Karangenda, gak ada. Ya, mana bisa mau layani Tuhan tapi nggak bisa kasih contoh yang bagus? Di mana letaknya? Nggak bisa. Ya, untuk itu pemuda-pemuda yang Pak Pendeta kasihi dalam Tuhan Yesus, perhatikan hal itu. Apalagi di zaman teknologi sekarang, semuanya serba handphone. Ya, itu juga mempengaruhi etika dan sopan santun kita pun dinilai sama orang muda. Nanti bicara sama orang muda, ya Pak. Oh iya Pak, hati-hati tuh. Ya. Kalau sudah ada orang tua di depanmu, handphonemu langsung masukin ke kantong. Oh iya Pak, oh iya Pak, oh iya Pak. Nanti berlalu baru lanjut. Ini zaman digitalisasi, jangan jadi membuat etika kita dan moral kita rusak. Harus kita pertahankan. Untuk itu, Pak Pendeta percaya dan yakin kita semua orang-orang muda yang tidak mudah untuk direndahkan, tetapi sangat mudah untuk berkarya dan otomatis dihormati orang-orang lain, orang-orang tua kita. Selamat ulang tahun Gerakan Pemuda keberapa Eki? 73. Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Ya kan? Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu. Selamat ulang tahun para pemudaku. Jaya selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dengan sungguh kita tetap dalam tempat duduk kita. Mari kita rendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, terima kasih atas hari ini, sore ini, menjelang malam. Terima kasih untuk hari ulang tahun Gerakan Pemuda ke-73 secara sinodal, yang saat ini Mupel Sumatera Selatan menghayatinya dan melaksanakannya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan gerejamu GPIB. Terima kasih untuk semua jemaat yang bergumul, program-program kerja yang ada di GPIB Mupel Sumsel, yang boleh menciptakan persatuan dan kebersamaan kami. Salah satunya adalah saat ini. Gerakan pemuda yang Tuhan sudah berkati, yang Tuhan sudah tolong. Jagalah kehidupan masa muda mereka, agar mereka tidak mudah dirusakkan oleh hal-hal yang buruk di luar sana ya Tuhan. Ketika ada godaan yang negatif, yang tidak baik menerpa hidup mereka, Tuhan, biarkanlah Roh Kudus-Mu menuntun mereka, agar mereka menggunakan akal, pikiran, dan iman yang baik untuk memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk untuk mereka lakukan. Jangan biarkan mereka tersesat ya Tuhan. Jangan biarkan mereka kalah oleh karena godaan-godaan yang buruk di luar sana. Tapi biarlah pergumulan itu tetap ada, persoalan godaan itu tetap ada, tapi mereka menang dalam setiap situasi. Sehingga para pemuda-pemuda ini mendapatkan diri mereka berintegritas dalam kehidupan mereka sendiri. Jangan biarkan siapapun menyepelekan mereka, merendahkan mereka, tapi dalam kasih karunia Tuhan, lengkapi mereka dalam masa muda mereka. Berkati GPIB Penil, Immanuel, Pelaju, Bangun Jaya, Bumi Arjo, dan Garang Endah. Ada beberapa mereka yang tidak hadir Tuhan oleh karena jarak dan halangan-halangan yang lain. Berkati setiap para pemuda yang hamba-Mu sebutkan tadi. Biarlah mereka aktif untuk melaksanakan peribadahan, aktif untuk bersekutu, aktif untuk mengingat mereka harus mengabdikan diri di hadapan Tuhan. Tolong mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, hamba berdoa juga untuk tuan rumah di tempat ini, GPIB Penil Palembang. Gerakan pemuda yang sudah menyambut kami semua dengan sangat baik, sangat hangat, sangat akrab. Sangat patut dijadikan contoh yang baik, teladan yang indah. Biarlah seterusnya GPIB Penil memiliki pemuda-pemuda yang berkualitas seperti ini. Berkati Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Melin Tetelepta Tapahing, beserta dengan suami dan juga anak-anak, beserta dengan pelaksana harian majelis jemaat, masing-masing ketua pelkat yang membidangi pelkat-pelkat, program kerja dan anggarannya, gereja bagai bahtera yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berkati GPIB Penil Palembang ini Tuhan,
agar mereka tetap jadi gereja yang menyatakan suara kenabian, sehingga kasih Tuhan melekat dalam kehidupan gereja ini. Kami berdoa Bapa di sorga untuk Ibu Pendeta yang berada di Lawang bersama dengan Vikaris melaksanakan evaluasi Vikaris mentor. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Berkati Vikaris Aditya, Tuhan menolong beliau dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kasih Tuhan menjaga kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa untuk kehidupan gerakan pemuda yang sudah ambil bagian dalam ibadah pada saat ini. Tim multimedia, tim musik gerejawi, prokantor ataupun kantoria, pemandu lagu, kameramen, dan seluruh yang terlibat dalam peribadahan ini, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan, mengucap syukur untuk pelayanan mereka. Juga masing-masing gerakan pemuda sudah mempersembahkan pujian yang sangat baik di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan yang melingkupi kehidupan mereka di kemudian hari. Ketika ada acara ibadah dan kegiatan pelaksanaan apapun, mereka boleh mengisi puji-pujian dengan baik, menyatakan syukur kepada Tuhan. Tuhan baik dan sangat baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu juga berdoa untuk kehidupan kami nanti setelah peribadahan ini. Tuntun kami pulang dengan selamat, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tibakan kami ke rumah kami masing-masing dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Berikan kami keselamatan. Dan biarlah karya Tuhan tetap kami lanjutkan dalam kehidupan kami. Biar kami jadi teladan. Tidak seorang pun anggap kami rendah. Dan kami tidak mudah untuk disepelekan. Ampunilah kesalahan dan dosa yang kami perbuat ya Bapa. Tolong kami melaksanakan tugas kami di kehidupan kami selanjutnya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, Allah kerajaan, inilah kehendak-Mu bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dipersembahkan kepada dipersilakan kepada GPIB Jemaat Karunia Karangenda untuk menyampaikan puji-pujiannya di hadapan Tuhan. Disilakan.
Berkat Tuhan yang dilimpahkannya dalam kehidupan kita tidak pernah berkesudahan. Karena itu sudah sepatutnya lah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan serta mengingat pesan Alkitab dalam kitab Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Mari nyatakanlah ungkapan syukurmu kepada Dia, Sang Sumber Berkat. Tuhan memberkati. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus sumber berkat, terima kasih untuk semua berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terimalah persembahan syukur yang kami berikan ini dan jadikanlah persembahan syukur ini sebagai sarana berkat bagi sesama ciptaan-Mu melalui gereja-Mu. Ajarkan dan ingatkan kepada kami ya Tuhan, di masa muda kami ini untuk mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber berkat kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita dengarkan kesaksian pujian dari Gerakan Pemuda GPIB Peniel.
Pemuda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Ingatlah akan firman Tuhan pada sore menjelang pada malam hari ini. Mari kita berdiri, mari kita pulang dalam kehidupan kita, laksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buatlah beritaku terus bernyala. Buatlah beritaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah beritaku terus bernyala, hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Buatlah aku tetap pengikutmu dan penjala manusia. Buatlah aku tetap pengikutmu hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Ku tetap mengasihi, melayani di dunia. Buatlah ku tetap mengasihi, hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Pemuda yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Mari kita berikan salam persekutuan kepada kiri kanan, muka belakang. Katakan damai sejahtera bagimu. Selamat ulang tahun Gerakan Pemuda ke-73.